Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nupri TV ya. Kali ini kita akan menayangkan generasi bunga yang dipersiapkan untuk panen raya tahun depan ya. Sebenarnya untuk tahun ini panen raya baru saja dimulai ya, belum semua. Tapi generasi bunganya sudah mulai terlihat ya, walaupun sebagian besar buah yang harus dipanen tahun ini masih belum dipanen semua. Oke, kita lihat ya. Ini mayoritas generasi bunga atau yang bakal calon buah untuk tahun depan sudah terlihat ya. Ini jenis kopi robusta ya. Kita lihat. Ini harapannya jadi semua ya. Harapannya jadi semua, bisa sampai dipanen juga ya, harapannya tidak ada gangguan apapun ya. Karena perlu diketahui bahwa bakal buah atau bunga-bunga seperti ini masih rentan sekali dengan berbagai macam gangguan. Salah satunya adalah cuaca buruk ya, kemudian hama ya, kemudian kemarau. Ini bisa mengganggu ya, bisa mengganggu bakal buah ini ya, bakal buah ini Masya Allah ya. Kalau ini jadi semua, ini benar-benar menguntungkan ya. Kita lihat ya, buah kopi yang akan dipanen tahun ini sebenarnya belum semua dipanen ya. Kita lihat, ini jenis kopi robusta ya. Belum semua, tetapi untuk generasi untuk tahun depan itu sudah terlihat ya. Kita lihat, ini menurut penelitian kami ya, tinjauan kami di lapangan, ini baru sekitar 50% ya, seluruh gugus kopi atau buah kopi yang ada sekarang ini dipanen ya. Artinya belum semua ya. Tuh, kita lihat ya. Ini bakal buah semua ya. Kita berdoa sama-sama ya. Ini untuk kebaikan petani kopi seluruhnya di Indonesia ya, khususnya di Lampung Barat. Ini mudah-mudahan tidak ada gangguan ya. Mudah-mudahan iklimnya bagus ya, tidak kemarau panjang dan juga tidak penghujan ya. Karena di daerah tropis ya, rata-rata kopi robusta ataupun arabica atau segala macam jenis kopi ini cocok ya. Tapi hanya saja untuk iklim yang tidak menentu itu kadang-kadang merusak ya, merusak. Tuh. Perlu kita ketahui ya, untuk bakal buah semacam putik ya, ini putik, kemudian bunga ya, ini rentan sekali rusak ya, rentan sekali gagal apabila cuacanya tidak menentu. Katakanlah kemarau panjang ya. Pada saat kemarau panjang ya, ini bakal buah ini akan gosong ya, akan gosong. Tentunya kalau dia sudah gosong, sudah bisa dipastikan tidak jadi buah ya, gosong ya, rentan sekali. Dan begitupun sebaliknya ya, apabila penghujan terus menerus ya, ini juga akan busuk ya, ini juga akan busuk. Dan pastinya ketika dia sudah busuk, ini tidak menjadi buah. Dari situ kita bisa simpulkan ya, artinya petani akan mengalami penurunan hasil panen. Tuh, kita lihat ya, sebagian buah yang untuk dipanen tahun ini masih rata-rata masih kondisi seperti ini, masih jauh ya. Ini belum layak untuk dipanen. Tetapi kita lihat juga bahwa bakal untuk panen berikutnya sudah ada. Kesinambungan ataupun kontinuitas itu sudah terjalin dengan baik ya, patut kita syukuri.
Kita lihat dari kejauhan itu ya, sudah memutih ya, sudah memutih. Ini perlu kami sampaikan kepada pemirsa Nopri TV dimanapun Anda berada, bahwa untuk di Lampung ya, untuk di Lampung ini berkisar antara bulan Juni sampai Agustus, generasi buah ini tak henti-hentinya terus tumbuh ya, terus tumbuh. Biasanya generasi buah mulai dari bunga, putik itu beriringan dengan panen raya, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kelemahan petani kopi di Indonesia itu belum berinovasi seperti negara-negara yang maju, yang petani kopinya maju ya. Katakanlah Vietnam ya, kemudian Brazil ya. Dari hasil pemantauan kami ya, negara Vietnam, Brazil itu sudah mampu memanen kopi itu dalam setahunnya sudah ada yang 3 kali ya, 2 kali 3 kali, rata-rata seperti itu ya. Artinya tidak ada masa-masa paceklik ya, tidak ada masa-masa paceklik ya. Kalau kita hitung dalam setahun katakanlah panen 3 kali ya, itu artinya 4 bulan sekali kita sudah panen ya, 4 bulan sekali sudah panen. Dan ini berbeda dengan petani kopi di Indonesia ya. Ini sebenarnya menjadi bahan evaluasi pemerintah juga ya, seperti kami harapan juga untuk memberikan semacam inovasi ya, inovasi, kemudian semacam terobos-terobosan dan kebijakan-kebijakan agar petani kopi di Indonesia ini tidak melulu ketergantungan panennya setahun sekali ya. Karena memang khususnya di Lampung Barat ya, panen setahun sekali. Artinya dalam kurun waktu setahun itu ya, itu kadang kebanyakan ya masyarakat ini yang benar-benar pendapatan ekonominya murni ketergantungan dari petani ya. Jadi dalam setahun itu benar-benar mengandalkan dari hasil kopi ya. Nah itu sangat benar-benar menghambat pertumbuhan ekonomi juga ya. Kenapa saya katakan menghambat pertumbuhan ekonomi? Karena apabila setahun sekali ya, itu tingkat kemajuan ekonomi masyarakat tuh akan sangat lambat berkembang ya, sangat lambat ya. Tidak bisa kita bayangkan apabila sudah mampu panen selama 3 bulan, setahun 3 kali ataupun setahun 2 kali. Itu setidaknya sudah mengurangi beban pemerintah juga ya, sudah mengurangi angka kemiskinan juga, kemudian sudah mengurangi tingkat kriminalitas lain juga bisa dikatakan seperti itu ya. Karena ketika ekonomi masyarakat itu rendah, maka tingkat kriminalitasnya pun akan meningkat ya. Ini mudah-mudahan kita doakan ke depannya Indonesia bisa panen kopi setahun 2 kali ataupun 3 kali ya. Ini kemudian jangan lupa juga kita doakan ya, karena saya juga petani kopi ya, kita doakan seluruh petani kopi yang ada di Indonesia ini berhasil ya, berhasil, berkah, yang bermanfaat ya. Dan bunga kopi yang harum itu, yang memutih itu, mudah-mudahan menjadi rezeki semua ya, tidak ada gangguan hama ya, kemudian cuacanya juga bagus ya. Ini mudah-mudahan semua jadi ya. Ini baru muncul yang pertama ya, ini untuk bunga kopi yang pertama untuk panen tahun depan ya. Ini seiring waktu dia akan semakin memutih lagi nih ya. Dan untuk pemirsa Nopri TV dimanapun Anda berada, tunggu tayangan berikutnya ya. Ini belum seru ini sebenarnya ya. Kenapa saya katakan belum seru? Ini baru ada di perkebunan kopi yang hanya di pinggir-pinggir kampung saja ya. Dan ini pun bunga kopinya belum keluar semua. Nah, nanti pemirsa Nopri TV akan saya ajak ya. Saya ajak untuk menyaksikan di area pegunungan yang notabene mayoritas
petani kopi semua yang luasnya ribuan hektar. Itu tidak bisa dibayangkan ya betapa indahnya kembang kopi ya, yang semuanya merata memutih ya setiap bidang kebun ya. Tunggu saja ya, ini untuk perkenalan pertama saja untuk bunga kopi yang baru muncul ya. Jadi saya tidak mau ketinggalan momen ini ya, tidak mau ketinggalan momen. Saya ingin memperlihatkan kepada pemirsa Nopri TV dimanapun Anda berada bahwa inilah kemunculan bakal buah untuk panen raya tahun depan. Terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Semoga tayangan ini menjadikan edukasi, informasi, dan juga dapat menghibur ya pemirsa Nopri TV dimanapun Anda berada. Terima kasih.